satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Tahun ke-1928, bayangkan, di bawah langit Batavia yang seringkali mendung, bukan hanya rintik hujan yang turun, tapi juga lengkah-langkah, penuh harapan dari para pemuda yang bergema di jalanan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dari pelosok Nusantara yang jauh, dari aroma rempah Sumatera, dari tanah subur Jawa, dari pesisir Sulawesi yang kokoh, dari kehangatan Ambon, hingga belantara Kalimantan. Hati mereka terikat oleh satu benang merah yang sama. Sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apa sebenarnya makna dari kata Indonesia? Di sebuah gedung sederhana bernama Katholike Jonglingenbon, riuh rendah suara mereka mulai berpadu. Suara yang terdengar lembut, tapi menyimpan ketegasan. Suara yang masih muda, tapi syarat akan keberanian. Di antara aroma tinta dan tumpukan kartis-kartis perjuangan, mereka tidak hanya berdiskusi, tapi juga merajut mimpi. Mereka berbicara tentang sebuah tanah air yang sama, tentang nasib bangsanya yang terkoyak oleh belenggu penjajahan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, sebuah kata sakti menggema, menembus dinding-dinding bisu, dan melintasi lorong waktu, persatuan. Mereka bukan pemuda naif, yang hanya bermodal semangat. Mereka sadar betul, perjuangan tanpa arah yang jelas hanyalah sebuah kekosongan. Melawan kekuatan raksasa kolonialisme, tidak cukup hanya dengan mengangkat senjata. Perlawanan sejati lahir dari cinta yang mendalam pada tanah yang mereka pijak bersama. Dari kesadaran bahwa identitas mereka bukan lagi sekadar orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Ambon, atau orang Bali. Bukan. Mereka adalah satu. Indonesia. Puncak dari segala gelora itu terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di sebuah rumah sederhana di Jalan Kramat, Raya nomor 106. Lahirlah 3 kalimat abadi yang mampu menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya, bahkan hingga hari ini. 3 janji suci yang diikrarkan dengan sepenuh hati. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat itu, hening sejenak. Lalu, gesekan biola dari seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman memecah kesunyian, mengalunkan melodi yang kelak menjadi lagu kebangsaan kita. Tidak ada tepuk tangan yang riuh, tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah mata-mata yang berkaca-kaca dan hati yang bergetar. Mereka semua tahu, pada detik itu, mereka baru saja menulis sebuah babak baru yang monumental dalam buku sejarah bangsa ini. Dari ruangan kecil dan sederhana itu, sebuah api semangat yang luar biasa dahsyat terpantik. Api itu menyebar, menembus gunung, dan menyeberangi lautan, melintasi zaman penjajahan yang kelam, dan terus mengalir ke dalam sanubari setiap generasi pemuda. Hingga kini, di abad ke-21, yang serba modern ini, api itu masih menyala terang di dalam dada kita semua. Karena Sumpah Pemuda bukanlah sekadar rangkaian kata-kata indah yang dihafal. Ia adalah sebuah janji. Janji suci untuk mencintai negeri ini tanpa syarat. Apapun kondisinya, janji untuk menolak segala bentuk perpecahan yang mencoba merobek tenun kebangsaan kita, dan janji untuk terus berkata dengan lantang dan bangga, "Aku Indonesia." Dari darah, keringat, dan pemikiran para pemuda di tahun 1928 itu, lahirlah sebuah semangat yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Dan yakinilah, selama masih ada di antara kita yang menyebut nama Indonesia dengan getaran bangga di dalam dada, selama itu pula, Sumpah Pemuda tak akan pernah mati. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika Anda merasakan semangat yang sama, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus merawat api perjuangan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.